Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran statika oleh IMS FTUI 2021. Kali ini nih, kita akan belajar mengenai reaksi perletakan. Selamat belajar! Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas soal statika tentang reaksi perletakan. Selamat belajar! Di soal ini, terdapat sebuah rem yang menerima beban dari orang yang berada di atasnya. Rem ini ditopang oleh pin support di C dan juga hidrolik silinder AB. Kita di sini diminta untuk mencari reaksi perletakan akibat berat rem dan orang menggunakan metode grafis dan analitis. Untuk metode analitis, pertama-tama kita buat free body diagramnya terlebih dahulu. Di sini kita punya rem dengan gaya W yang terletak 2300 mm dari titik C. Di titik C, karena merupakan peletakan sendi, maka dia akan memiliki dua reaksi yaitu CX dan CY. Di titik B, hydraulic cylinder akan memberikan satu gaya reaksi yang searah dengan tabung. Selain itu, kita juga harus menentukan perjanjian tanda. Di sini gue ngambil gaya ke kanan dan ke atas itu positif, sedangkan untuk momennya berlawanan jarum jam positif. Untuk penyelesaiannya, kita akan menggunakan tiga persamaan ini. Pertama, sigma fx sama dengan 0. Gaya horizontal di sini itu ada bx ke kanan, jadi positif, dan cx ke kiri, berarti dia negatif. Persamaannya nanti berubah menjadi bx sama dengan cx. Berikutnya, sigma fy sama dengan 0. Sigma fy ini tuh ada gaya by yang ke atas, kemudian dikurangi gaya w, ditambah cy sama dengan 0. Maka nanti kita dapat by plus cy itu sama dengan w, karena kita tahu tadi masanya 750, untuk mencari W berarti massa ini kita kalikan dengan percepatan gravitasi, yaitu 10, dan didapat W 7500 Newton. Terakhir, kita hitung momennya. Momennya ini terserah mau di titik apa aja. Di sini gue mau ninjau dari titik C. Maka sigma momen di C itu sama dengan 0. Ada tiga gaya yang menghasilkan momen di C, yaitu W, BY, dan BX. W akan menghasilkan momen positif sebesar W dikali dengan jarak W ke C, yaitu 2300. Kemudian BY akan menghasilkan momen negatif, yang besarnya itu BY dikali jarak BY ke C, yaitu 1210 ditambah 2300. Kemudian BX akan menghasilkan momen negatif, yang besarnya BX dikali jarak BX ke C, yaitu 740. W-nya tadi kita udah tahu, 7500 dikali 2300 dikurang BY. BY ini dari gambar terlihat bahwa BY merupakan B sin theta. KB ini kita ganti jadi B kali sin theta, sinnya itu 740 per 956 dikalikan 3510 dikurang BX. BX ini B cos theta, yaitu jadi B dikali 605 per 956 dikali 740 sama dengan 0. Maka nanti kita dapat nilai B itu sama dengan 5415,58 Newton. Nilai B ini kemudian kita substitusi ke persamaan satu tadi. Bx sama dengan Cx, karena nanti kita dapat Cx itu sama dengan B cos theta sama dengan
3.427,22 Newton. Selanjutnya, B ini kita substitusi juga ke persamaan 2. BY plus CY sama dengan 7.500. Nanti kita dapat CY sama dengan 7.500 dikurang BY atau B sin theta. Didapat CY sama dengan 3.308,02 Newton. Karena hasil dari CY, CX, dan B ini positif, maka arah gaya reaksi sudah sesuai dengan gambar awal. Jadi besar B itu sama dengan 5.415,58 Newton dengan sudut theta terhadap sumbu X. CX sebesar 3.427,22 Newton ke arah kiri, dan CY sebesar 3.308,02 Newton ke atas. Untuk mengerjakan soal ini dengan metode grafis, kita perlu menentukan skala jarak dan skala gaya terlebih dahulu. Di sini gue ngambil 1 cm itu sebanding 50 cm, dan untuk skala gayanya itu 1 cm sebanding dengan 2000 Newton. Berikutnya kita gambar gaya W sesuai dengan skala yang digunakan. Lalu kita tentukan koordinat kutubnya. Dari koordinat kutub ini, kita gambar garis ke pangkal gaya. Ini jadi garis bantu 1, dan kita gambar juga garis bantu ke ujung gaya. Ini nanti jadi garis bantu 2. Garis bantu ini kemudian kita pindahkan ke gaya-gaya tadi. Dalam memindahkan garis bantu, mulailah dari perletakan sendi. Berarti dalam soal ini, kita harus memindahkan garis bantu 1 ke titik C. Saat memindahkan, jangan lupa bahwa garis bantu ini harus tetap sejajar, jangan sampai kemiringannya berubah. Garis bantu 1 harus berpotongan dengan W. Jika tidak berpotongan seperti pada gambar ini, maka kita perpanjang garis kerja W sampai dia bertemu garis bantu tadi. Nah, berikutnya kita gambarkan garis kerja gaya di B. Karena dia merupakan hydraulic cylinder, gaya di B akan searah dengan tabung silinder AB, sehingga garis kerjanya akan terlihat seperti ini. Selanjutnya kita pindahkan garis bantu 2 melalui titik pertemuan garis 1 dan W. Dapat dilihat bahwa garis 2 akan bertemu dengan garis kerja gaya B. Di titik ini, kita gambarkan garis ke pertemuan sendi di C. Maka garis ini adalah yang disebut garis penutup. Pindahkan garis ini ke koordinat kutub. Untuk mencari reaksinya, kita mulai dari reaksi di B, karena kita udah tahu nih, kalau reaksi di B itu arahnya kemana. Dari ujung gaya W, gambarkan garis menuju garis penutup yang sejajar dengan garis kerja AB. Jadi garis biru ini harus sama kemiringannya dengan garis merah putus-putus di sini. Nah, di sini kita udah memperoleh reaksi B. Dari ujung B ke pangkal W ini adalah reaksi perletakan C. Setelah kita dapat gambar reaksi B dan reaksi C, selanjutnya kita ukur panjangnya dan kalikan dengan skala gaya yang sebelumnya sudah ditentukan. Untuk reaksi C, karena merupakan reaksi perletakan sendi, biasanya diminta untuk diuraikan menjadi CY dan CX. Nah, cara mencari CY dan CX juga sama. Kita ukur dia tingginya berapa dan lebarnya berapa, lalu kita kalikan dengan skala. Hasil dari metode grafis ini seharusnya sama atau tidak jauh berbeda dari metode analitis, yaitu B-nya 5.415,58 Newton, CX-nya itu 3.427,22 Newton, dan CY-nya 3.308,02 Newton. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.